Oke, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Sobi. Semester baru, semangat baru, tentunya ada masalah dan tantangan baru. Pada kurikulum 2013 ada muatan materi baru yaitu statistik inferensi. Di level SMA, materi ini hanya sebagai pengantar. Tentunya nanti porsinya lebih banyak diberikan di dunia kampus. Oleh karena itu, bagi sahabat hebat yang penelitiannya nanti berbasis data atau melibatkan data, maka ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Kali ini sahabat Kang Sobi, Kak Bay akan menjelaskan masalah ini dengan sangat rinci dan jelas. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam materi statistik inferensi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dua hal ya nanti ya. Kita akan bahas yang pertama tentang penaksiran parameter populasi dan yang kedua nanti tentang uji hipotesis. Nah, tapi kita mulai saja dulu dengan penaksiran parameter populasi. Ya. Nah, dalam materi kita ini kita akan menaksir parameter populasi berupa rata-rata populasi dan proporsi. Itu yang akan kita lakukan. Ya, bisa dilihat mungkin ini kira-kira rangkuman materinya. Ya. Nah, untuk menaksir populasi, untuk menaksir parameter populasi, kita akan menggunakan yang namanya sampel. Ya, karena tidak mungkin kita akan menentukan parameter populasi itu secara langsung gitu ya. Nah, saya ambil contoh misalnya seperti ini. Yang masih hangat lah ya kira-kira. Pada Pilkada DKI kemarin, misalnya kan katakanlah populasinya kita ambil adalah seluruh warga DKI Jakarta yang masuk DPT yang berhak mencoblos pada pilkada. Nah, andaikan saya katakanlah sebagai konsultan politik pasangan apa ya, Anies Sandi aja ya gitu ya misalnya ya, nggak ada kan di sini yang lawannya ya, nggak ada ya. Misalnya seperti itu, dan saya ingin mengetahui parameter atau proporsi yang akan memilih pasangan itu pada pencoblosan, ya. Nah, untuk mendapatkan parameternya, proporsinya, tentu saya harus menanyakan sekitar kurang lebih berapa 7 jutaan warga Jakarta memilih mana begitu kan. Nah, itu kan tidak mungkin begitu ya, butuh biaya mahal, butuh waktu lama. Nah, makanya gunakan sampel, ambil sebagian gitu kan ya, lalu wawancara, kemudian survei, wawancara, nanti akan didapat statistik, yaitu ukuran ya yang berasal dari sampel. Nah, katakanlah dari statistik itu didapat ya, misalnya yang akan memilih pasangan Anies Sandi 45%. Nah, tapi kan itu tidak bisa serta-merta dijadikan parameter dari populasinya. Wah, pasti ini 45% akan milih Anies Sandi. Ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi sulit untuk menentukan parameter secara tepat gitu ya dari penaksiran. Nah, makanya biasanya penaksiran parameter itu berupa interval. Oh, kira-kira gitu ya. Nah, dapat misal tadi 45% gitu katakanlah. Nah, ada plus minusnya. Plus minusnya itu yang biasa kita kenal kalau di dunia survei menyurvei itu ya, di lembaga survei itu dengan istilah margin error. Nah, satu lagi ada istilah tingkat keyakinan tertentu. Ya, jadi tidak ada lembaga survei yang
paling kredibel sekalipun akan mengatakan kita yakin 100%. Nah, gitu nggak ada. Biasanya tingkat keyakinan yang sering digunakan 95%, atau mungkin juga bisa 90%. Nah, seperti itu kira-kira pengantar dari penafsiran parameter populasi. Ada pertanyaan mungkin? Ya, jelas ya insya Allah. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke penafsiran rata-rata populasi. Nah, ini kira-kira apa namanya ya, ilustrasinya. Nah, ini bukan yang akan kita lakukan. Nah, bukan begini nih. Kita nggak akan melakukan semacam ini kalau untuk menaksir populasi. Ini adalah yang dilakukan untuk menurunkan rumusannya atau aturannya. Ya, andaikan ada sebuah populasi, suatu populasi gini, ya. Nah, kita ambil sampel dari populasi itu bukan hanya sekali, berkali-kali, ya. Biasa dikatakan sangat banyak begitu, ya, sangat banyak. Jadi kita ambil, misalnya ukurannya harus sama ya, ukurannya sebanyak N. Jadi misalnya kalau ini banyaknya orang yang akan memilih begitu ya, nah kita ambil katakanlah N-nya berapa? 100. Ambil secara acak di kelompok ini 100. Lalu tanya, gitu kan ya. Oh tapi salah kalau itu proporsi biasanya ya. Mungkin kita akan menentukan rata-rata tinggi badan lah ya, tinggi badan atau mungkin pendapatan penduduk Indonesia yang sudah bekerja gitu, populasinya adalah penduduk Indonesia yang bekerja. Nah, kemudian ambil 100 lalu tanya. Ya, dari 100 orang itu kita tanya satu-satu, kan nanti akan dapat rata-ratanya ya. Rata-rata 1 berarti dari sampel ke 1. Terus lakukan demikian, dapat rata-rata 2, dapat rata-rata 3, dan seterusnya sampai rata-rata ke K. Ya, nah ini dilakukan banyak gitu ya. Nah, berapanya ya, semakin banyak tentu akan valid. Biasanya kan statistik cukup sering mengatakan begini, dengan pengulangan yang cukup banyak, nah gitu kan ya. Tapi tidak ditentukan 1000 kali kah, 1000 kali gitu. Pokoknya kita asumsikan saja banyak dilakukan itu ya, bukan sekali ya. Nah, ini untuk yang penurunan rumus, bukan nanti pada prakteknya, bukan ya. Nah, setelah dapat ini rata-rata dari sampel ini, rata-rata dari sampel ini dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya. Ya, ini kan bisa dirata-ratakan. Nah gitu, itu kita sebut dengan istilah mu dari rata-rata. Ternyata, nah ini ya, menurut statistikawan, saya cuma mengutip aja lah ya. Menurut ilmu statistik yang saya atau yang mungkin kita semua pelajari, ternyata rata-rata dari rata-rata ini itu nilainya sama dengan mu dari populasi itu. Ya, kok bisa sama ya? Sudah dibuktikan begitu. Ya, mungkin ada pembuktian matematiknya, tapi secara makanya pengulangannya cukup banyak. Kalau cuma 2 kali ya belum tentu sama gitu ya. Wah, ngambil sampel ini 2 kali doang udah di rata-rata sama, enggak. Ya, begitu. Ya, jadi pengulangannya banyak sekali, maka nanti kita akan peroleh mu atau rata-rata dari rata-rata ini akan sama dengan mu dari populasi. Ya. Nah, dan ini juga dicari kan, simpangan baku dari rata-rata ini itu kita sebut tau rata-rata, tau X bar. Itu ternyata hubungannya adalah sama dengan simpangan baku dibagi akar N. Nah, gitu hubungannya, ini harus diingat. Ya, mungkin ada yang bertanya, lah kalau gitu ngapain pakai interval? Lakukan aja begitu ya, ambil banyak. Nah, tapi nggak mungkin juga kita lakukan. Ya, masa untuk menentukan misalnya ya parameter dari populasi pilkada tadi,
Nah, kita harus melakukan pengambilan sampel sampai beribu kali kan nggak mungkin, ya kan nggak mungkin. Biasanya apa, ngambilnya sekali doang gitu ya. Makanya nanti akan ada penafsiran ya. Jadi ini untuk menurunkan rumusnya ya, begitu prosesnya. Nah ini dapatlah ini. Oke, ya bisa dipahami proses penarikan sampelnya mudah-mudahan. Nah kita terus ya. Kalau ini adalah kurva ya, kurva variabel acak, kurva PDF dari variabel acak berdistribusi normal standar ya. Nah nanti rentangnya itu ya, nilai yang akan kita taksir itu terletak nah di antara ini nih. Nah nilainya yang peluangnya itu mencakup 1 min alfa. Jadi ini yang disebut sebagai tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan 1 min alfa itu adalah 1 min alfa bagian data yang dicakup oleh rentang ini, gitu. Dan ada yang di luarnya, yaitu peluangnya sebesar alfa per 2, di sini alfa per 2, gitu ya. Nah, kan bisa kita lihat nanti ke bawahnya, bisa teman-teman lihat. Nah, Z itu kalau untuk yang variabel acaknya X ya, ingat ya, kalau variabel acaknya X, Z-nya apa? X, bukan X bar. X min mu per tau, begitu. Tapi karena variabel acaknya ada, ini variabel acaknya nih. Nah gitu, karena variabel acaknya adalah rata-rata, maka Z-nya adalah rata-rata min mu dari rata-rata per tau dari rata-rata, begitu. Nah, karena tadi hubungannya sudah kita ketahui, kita akan dapat menentukan Z-nya adalah rata-rata dikurangi mu per tau per akar N. Nah, ini dari sini tadi, ya. Nah, bisa dilihat di sini lagi ya. Peluang terjadinya nilai Z itu antara ini sampai sini sebesar 1 min alfa yang disebut tingkat keyakinan tadi. Ya, artinya beginilah ya, si peneliti yakin sebesar 1 min alfa, ya, tebakannya atau penaksirannya akan berada di nilai interval tersebut, ya. Atau mu-nya, sorry ya, parameternya akan berada, parameter dari populasi yang asli akan berada dalam interval yang dia taksir tadi dengan 1 min alfa bagian, begitu ya kira-kira. Ya, nah kita masukkan aja, ganti aja Z-nya dengan ini. Bisa dilihat terus ya, sama. Nah, ini lalu kalikan, kemarin kan positif pasti ya. Kalikan semua dengan alfa per n, nah didapat bentuk semacam ini. Lalu pindahkan, karena kita ingin menaksir mu, maka pindahkan rata-ratanya, kita dapat begini. Ya. Nah, ini kan masih min mu ya. Kalau semua kita kalikan dengan negatif, ya, ini jadi plus plus, tanda berubah arah jadi ke sini ya. Nah, yang ini plus min, jadi di sebelah sini. Artinya ini apa? Artinya adalah dengan tingkat keyakinan 1 min alfa, interval penaksiran parameter tadi atau rata-rata tadi akan berada. Ini adalah mu-nya. Ya, mu itu adalah parameter populasi. Kita harapkan ya 1 min alfa bagian akan berada di antara nilai ini sampai ini, gitu. Ya. Nah, rumusan ini kita pakai kalau tahu atau simpangan baku populasi diketahui, ya, populasi diketahui. Gimana caranya mengetahui? Ya mungkin dari data masa lalu, kan bisa aja ada sensus masa lalu misalnya ya, yang kira-kira karakteristik populasi tidak berubah gitu ya, maka bisa dipakai andaikan diketahui. Nah, bagaimana kalau tidak diketahui tahu populasinya? Kita bisa menggunakan S atau simpangan baku dari sampel yang nanti akan kita ambil. Nah, begitu ya. Nah, tapi syaratnya
sampelnya itu, ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Oke, begitu ya. Dan ingat, hati-hati nanti waktu kita ingin mengadakan atau menaksir populasi, kita tidak menarik beberapa sampel seperti ini ya, sampai banyak sekali, enggak. Ya, ini dilakukan untuk menurunkan rumus ini. Nah, setelah kita tahu rumusnya begini, nanti untuk menaksir parameter populasinya cukup sekali aja. Ya, misal contoh gini tadi kan. Nah, setelah saya tahu begini aturannya, saya ingin mengetahui misalnya ya elektabilitas pasangan yang mengkonsultasikannya ke saya itu gimana elektabilitasnya. Ya udah, saya putuskan saya akan mengambil sampel sebesar katakanlah 2000. Nah, itu saya ambil sekali aja ya, 2000 ukurannya. Nah, ininya 2000 nih, 2000 orang sekali doang. Ambil set gitu kan ya, hitung ya rata-ratanya berapa, hitung simpangan bakunya berapa, nanti gunakan ini. Ya nggak bisa pilkada lagi ya. Saya ingatnya pilkada ya terus ya. Misalnya gaji, contoh gaji lah ya, gaji kita ingin menaksir gaji per bulan penduduk Indonesia misalnya, nah, cukup ambil 2000 sampel, atau kalau Indonesia mungkin taruhlah 10.000 sampel gitu ya, yang sampel yang ukurannya 10.000 orang ya, pastikan nanti dapat rata-ratanya. Oh, rata-ratanya gajinya misalnya per bulan 5 juta begitu kan ya, dapat ya. Nah, dapat juga simpangan bakunya berapa, misalnya simpangan bakunya 1 juta misal aja. Nah, udah dimasukkan ke sini, nanti kita akan mendapatkan rata-rata gaji penduduk Indonesia kisarannya dari sini sampai sini. Apakah semua itu benar gitu ya? Nah, yang dicakup adalah sebesar 1 min alfa. Ya, kalau alfanya 5% berarti kita yakin 95% rata-rata gaji penduduk Indonesia itu berada dalam interval yang kita taksir. Ya. Yang namanya penaksiran pasti ada salahnya. Iya kan? Nah, nggak pas ya. tingkat kesalahan dari angka dasar dari rata-rata itu ya. Ya. Nah, makanya galat, kita bisa menghitung galat itu bukan kesalahan sih ya. Misalnya galat itu selisih ya dari nilai rata-rata yang kita dapatkan dari sampel tadi gitu ya. Nah, ini kan yang kita dapat nih. Nah, ini adalah galatnya. Ini galatnya nih. Bisa positif, bisa negatif ya. Jadi galat itu selisih antara ya nilai maksimum taksiran kita begitu ya. Ini kan taksirannya nih dengan dengan rata-rata yang kita dapatkan gitu ya. Makanya galat maksimum yang diambil gitu ya, dengan tingkat keyakinan satu galat maksimumnya ya ini tadi. Nah, atau yang ini biasanya dalam bahasa survei sering disebut sebagai margin error. Contohnya beginilah ya, mungkin untuk mudahnya. Nah, kita akan bilang begini ya, rata-rata gaji penduduk Indonesia, kalau mau pakai interval yang disebutkan gitu ya. Tapi kalau nggak pakai interval gini, rata-rata gaji penduduk Indonesia adalah 5 juta dengan galat penyimpangannya sebesar 1.500.000 misalnya gitu. Nah, artinya apa? Berarti gaji penduduk Indonesia bisa 5 juta tambah 1.500.000 atau ya minimumnya 5 juta kurang 1.500.000. Yang sebenarnya kalau bicara galat yang kita sebut adalah rata-rata yang kita peroleh terus ada galatnya. Tapi kalau mau nyebut nggak pakai galat ya sebut intervalnya. Saya kan sering nih kalau di pilkada gini bilangnya ya, kalau di pilkada atau survei-survei pilkada, pasangan A diperkirakan memperoleh suara 40%, dia bilang begitu. Dia nggak bilang interval, nggak bilang gini kan, dia nggak bilang 38% sampai 42%, dia nggak bilang gitu ya lembaga surveinya. Bilangnya apa?
memperoleh suara 40% dengan galat atau margin error sebesar 2%. Nah, gitu ya pengertian galat itu. Ya. Kalau mau pakai interval ya nggak nyebutin galatnya, tapi kalau mau pakai nilai tertentu, nah harus disebutkan galat. Oke, ya itu penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk lebih memperjelas, kita bisa lihat ke soalnya. Ya, silakan dibuka di tes soal pelatihannya. Ya, ini soal pelatihan yang bagian ketiga ya, bagian yang ketiga. Nah, ini ada soal nomor 1 boleh digunakan ya, atau soal nomor 2 juga sama itu ya, bicara tentang interval ya, penaksiran interval parameter atau penaksiran parameter populasi. Nomor 2 aja ya, kita lihat soal nomor 2. Mungkin cukup di sini ya. Nomor 2. Mesin perusahaan minuman isotonik My Sweat Zone. Wah, ini apa artinya nih? Zona keringat saya. Oh gitu ya. Ini minuman apa ini ya? Mampu mengisi minuman ke dalam botol mengikuti distribusi normal dengan simpangan baku 60. Jadi ada tuh ya. Sudah diketahui nih ya, simpangan bakunya 60. Artinya itu bukan es, tapi tau. Karena populasi kan, mesinnya itu bisa ngisi segitu ya, simpangan baku 60, bukan yang diambil dari sampel ya. Jadi taunya 60 ml. Dari sampel acak sebanyak N-nya 36 ya. 36 botol My Sweat Zone diperoleh volume rata-rata. Volume rata-rata itu apanya tuh? Mu-nya bukan, kan dari sampel. Berarti kita dapat ininya nih, X barnya 600 ya. Gitu. Nah, terus interval volume rata-rata My Sweat Zone dengan tingkat keyakinan 90% berada dalam interval apa? Ya, kan kalau misalnya pabrik itu biasanya ada quality controlnya ya. Minuman yang kita beli itu ya, isinya nggak sesuai persis ya, persis benar dengan yang tertulis, walaupun dia tulis ini netto 650 atau 600 ml. Itu kalau kita ambil aja sembarang ya, lalu kita hitung, mungkin ada yang 601, mungkin ada 605, 610, mungkin ada yang kurang 500. Pernah lihat kan jajaran botol minuman gitu ya, kok ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah itu ya, mesin itu walaupun dia mesin tetap nggak bisa persis ngisinya gitu, persis gitu ya, tetap aja mungkin ada netes. Pernah lihat ngisi pom bensinnya kan gitu ya, setelah diangkat gitu masih ada yang netes-netesnya ya. Nah itu kan berarti yang kebuang deh, masuk ke tangki kita mungkin nggak persis yang seperti kita beli ya, tapi selama masih dalam interval tertentu itu masih layak. Nah kalau sudah keluar dari itu biasanya yang disebut cacat itu ya. Jadi kalau ada misal minuman apa gitu, dia bilang netnya 250, ternyata isinya misalnya cuma 100 ya, pasti langsung dibuang ya, nggak dijual gitu kan ya. Yang beli juga, oh ini minuman udah diminum siapa gitu nanti ya. Oke ya, kita teruskan. Nah, ada tingkat keyakinan. Jadi tingkat keyakinan 1 min alfanya adalah 95%. Alfanya berapa? Ya tentu saja alfanya 5%. Nah, untuk menghitungnya kita kan harus mencari Z alfa per 2-nya. Kita bikin aja dulu ya, alfa per 2-nya. Berarti ini adalah 0,05 ya, berarti 0,025. Soalnya kaitannya sama tabel. Bikin tabelnya dulu sedikit. Nah,
Nah, ini. Yang di mana nih alfa per 2? Yang di sini. Nah, yang ininya nih ya. Nah, yang ininya adalah 0,02. Padahal yang ada di tabel itu yang sini. Ya, bukan yang ini yang ada di tabel ya. Nah, ini adalah 0,475 ya. Nah, karena semua ini 0,5. Nah, silakan ya kan namanya Z alfa per 2. Ya, jadi cari Z alfa per 2-nya. Jadi gini nulisnya. Z alfa per 2 itu sama dengan, masih ingat nama si yang ini ya. Nah, gitu ya. Dari luas di sini atau peluang di sini. Jadi 0,475. Ya. Nah, atau kalau mau dibikin sebenarnya kan begini ya modelnya. Kalau kita ulang dari awal ini. Jadi si. Nah, sini Z alfa per 2 itu hasilnya 0,475. Jadi kalau Z alfa per 2-nya sama dengan berapa ya? Inverse dari si 0,475. Lihat yang di sini adalah yang di tabel utama, bukan yang di pinggir ya, yang di tabel utamanya. Nah, silakan lihat tabelnya. Cari yang di tabel utama yang nilainya 0,475. Apakah ada langsung atau perlu tambahan? Silakan dicek dulu. Kita cek baik-baik ya, pelan-pelan. Cari 0,475. Ternyata ada ya. Nah, dilihat tuh. Di sininya 1,9. Nah, di bawah 6 ya angkanya, 0,475. Jadi nilai Z alfa per 2-nya 1,96 ya. Jadi hasilnya 1,96. Ya, begitu ya untuk mendapatkan Z alfa per 2-nya. Nah, kalau sudah ketemu silahkan masukkan ke yang sini. Ya, silahkan dimasukkan ya. Bisa dihitung pelan-pelan, ini udah enggak sudah nggak cukup ya, sudah nggak cukup lagi tempatnya. Nah, barangkali saya hapus ya sedikit untuk menuliskannya ya. Jadi kan yang penting ini kalau kita rangkum kita sudah punya tuh ya, 60, 36. Ingat aja ya, 60 ya. Nah, kemudian 36 sama 1,96. Ini saya hapus aja ya untuk menulis di atas. Sudah, jadi intervalnya itu begini. Masukkan aja ke rumus ya. Di sini langsung aja ya. Nah, lihat sini angkanya masukkan. Ini tadi berapa? 600. Jadi 600 dikurangi ininya 1,96 ya, dikali yang ininya tadi berapa ya, 60 ya, 60 per yang ini 36. Jadi akar 36 ya, akar atau 6 aja langsung. Nah, akar 36. Kemudian ini mu nya. Nah, di sini udah 600 plus 1,96 kali 60 ya. Ini 10 ya, sengaja dibikin angkanya mudah. Berarti 600 kurangi, kalau dikali 10 19,6. Nah, di sini 600 ditambah 19,6. Berapa kalau dikurangi? 580,4 ya, betul ya kalau tambahkan itu kan. Nah, yang di sininya mudah kalau ini 619,6 ya, tinggal dicek apakah ada pilihannya atau